Dan firman-Nya lagi, innalladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah surga jannatul firdaus itu sebagai tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka sudah tidak mau lagi mencari tempat yang lain daripadanya sebagai gantinya. Dan firman-Nya lagi, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Maksudnya kecuali, artinya tidak masuk neraka orang yang bertobat dan beriman serta beramal dengan amal yang saleh. Dan apakah yang engkau kata berkenaan dengan hadis ini? Apabila engkau tidak beramal dengan ilmu engkau, hadis itu ialah bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya Islam itu diasaskan atas 5 perkara. Penyaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah dan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu pergi ke sana. Maka iman itu ialah perkataan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan beramal dengan anggota. Itulah iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in. I'lam anna wahidan min at-talabatil mutaqaddimin lazama khidmat al-Syekh al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhah, washtaghala bitahsil wa qira'atil ilmi alaih hatta jama'a daqa'iqal ulum wastakmala min fadailin nafsi. Ketahuilah bahwa salah seorang daripada murid-murid yang terdahulu, si murid ini melazimi, berkhidmat, mengabdi kepada Syekh Al-Imam Al-Ghazali. Si murid itu bekerja dengan menghasilkan dan membaca ilmu atas Imam Ghazali, sehingga si murid tadi telah mengumpulkan ilmu-ilmu yang halus-halus dan menyempurnakan daripada keutamaan-keutamaan diri. Summa innahu fakkara yawman fi hali nafsihi wa khatara ala balih wa qala inni qara'tu anwa'an minal ulum wa sarabtu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha wal an yanbaghi li an a'lam ayya naw'iha yanfa'uni gadan wa yu'annisuni fi qabri wa ayyuha la yanfa'uni hatta atrukah. Kemudian si murid tadi sudah sekian lama belajar ilmu dengan Imam Ghazali dan mengumpulkan berbagai macam ilmu, lalu dia berpikir suatu hari tentang keadaan dirinya. Lalu murid tadi terlintas di hatinya. Ujar si murid tadi, aku telah membaca berbagai macam ilmu-ilmu dari Imam Ghazali ini, dan aku curahkan keutamaan umurku mempelajari ilmu, mengumpulkan ilmu-ilmu, dan sekarang sepatutnya aku tahu
apa jua macam ilmu-ilmu itu yang memberikan manfaat kepadaku di akhirat dan menemani aku di dalam kubur, dan mana ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat sehingga aku tinggalkan ilmu itu. Ilmu berbagai macam, ilmu fikih sedemikian luas, fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu tauhid sedemikian luas. Lalu mana nang kira-kira di antara itu yang memberikan aku manfaat di akhirat? Mana yang mengawani aku di dalam kubur? Mana nang kada? Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Fastamarrat lahu hadhihi al-fikrah hatta kataba ila hadratis Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahmatullah taala alaih istifta'a. Terus menerus pikiran murid tadi demikian. Akhirnya si murid tadi mengirim surat kepada Imam Ghazali minta petunjuk. Wa sa'alahu masaila walatamasa nasihatan wa du'a. Si murid tadi minta kepada Imam Ghazali menanyakan beberapa masalah, minta nasihat dan minta doakan kepada Imam Ghazali. Qal wa in kana musannafatu Syekh kal Ihya wa ghairi tastamilu ala jawaibi masaili, lakinna maqsudi ay yaktuba Syekh hajati fi warakatin takunu ma'i muddata hayati wa amalu bima fiha mada umri insyaallah taala. Sekalipun Imam Ghazali itu banyak mengarang kitab seperti Ihya dan lain-lainnya, yang mana dalam kitab itu sudah mencakup sekalian masalahku ini, tetapi tujuanku agar Imam Ghazali menuliskan hajatku dalam beberapa lembar yang itu merupakan bekal hidupku dan yang aku amalkan sepanjang umurku insyaallah taala. Kata Syekh, maka Imam Ghazali menulislah Ar-Risalata, ini surat kepada si murid tadi. Jadi dari sekian banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari, ada poin-poin ilmu yang sangat perlu. Ada beberapa ilmu-ilmu yang menjadi bekal kita di akhirat, yang bakal mengawani kita di alam kubur itu. Nah, ini jawaban Imam Ghazali dalam surat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Wahai anakku yang tercinta dan kekasih yang mulia, semoga Allah Ta'ala memanjangkan umurmu dalam berbuat taat kepadanya, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan bagimu untuk mengikuti jalan para kekasih. Ketahuilah olehmu bahwasanya apa jua cabang nasihat itu maka adalah berasal dari sumber kenabian. Maksudnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasihat itu, dari sekian banyak nasihat itu sumbernya adalah sumber kenabian, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila telah sampai kepadamu suatu nasihat yang berasal daripada sumber ini, bila datang kepada engkau nasihat dari hadis Rasulullah, maka apa perlunya lagi engkau kepada nasihat saya, ujar Imam Ghazali. Karena nasihatku ini ya ujung-ujungnya ya hadis juga, karena di situ semua sumbernya.
Dan apabila masih belum sampai kepadamu suatu nasihat daripada sumber ini, maka sebenarnya ilmu apa yang telah engkau pelajari selama ini? Nasihat pertama, waktu itu ialah kehidupan. Nah, jadi Imam Ghazali menulis surat untuk muridnya supaya dapat menyimpulkan apa-apa inti daripada ilmu yang banyak itu. Sebahagian dari nasihat yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ialah sabdanya baginda yang berbunyi, alamatu i'radillah 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nih, wa inna imra'an dhahabat sa'atun min 'umrihi bi ghairi ma khuliqa lah la jadirun an tatula 'alaihi hasratuh, wa man jawazal arba'in wa lam yaglib khairuhu syarrah falitajahaz ilan nar. Artinya adalah dikira sebagai tanda, dianggap artinya sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seseorang. Artinya tanda Allah itu kada mencintai lawan seseorang itu. Nah, tanda Allah kada senang dengan orang itu. Apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah, itu tanda orang yang kada disayangi oleh Allah. Mengerjakan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Ketujuh, bebuat bakalakuan bagawi nang kada ada manfaatnya. Nah, ini tanda orang kada disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda berpalingnya Allah daripadanya. Dan seandainya ada satu saat saja daripada umurnya yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah, maka layaklah bahwa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Satu saat di dalam hidup kita ini kita gunakan kepada yang bukan ibadah, kepada yang bukan ibadah, maka itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Karena kada ibadah ini artinya bisa nang mubah, nang boleh, perkara nang boleh, nang kada diniatkan dengan niat yang baik boleh. Nah, itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Akan menyesal di hari kiamat bahwa kita membuang umur kita pada perkara yang bukan ibadah. Apalagi maksiat, itu sudah nyata menyesal di akhirat. Nah, maksiat nyata menyesal karena kita akan disiksa oleh Allah. Kalau kada diampuninya, kita akan disiksa oleh Allah, pasti menyesal. Nah, menyesalnya kita melakukan yang mubah ini adalah bahwa kita banyak kehilangan fasilitas di dalam surga itu. Karena fasilitas surga itu adalah dibagi oleh Allah menurut kadar ibadah seseorang. Menurut kadar ibadah seseorang hamba. Nah, jadi di situ menyesalnya kena kawan besi fasilitas surga nang banyak, kita dapat fasilitas surga kalah lawan kawan. Nah, menyesal. Kenapa? Karena kawan nang banyak dapat fasilitas surga ini selalu menggunakannya dalam hal menggunakan waktunya, umurnya dalam hal-hal yang sifatnya adalah ibadah. Sedangkan kita banyak menghabiskan waktu dalam hal-hal yang mubah, dalam hal yang boleh.
Nah, jadi jangankan artinya maksiat, kita banyak manggawinang kada jadi pahala aja sudah menyesal di akhirat kita. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Artinya orang sudah berumur 40 lebih sudah berumur, masih banyak kada baiknya gawian daripada yang baik. Nah, berarti ini orang sudah bersiap-siap untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Karena 40 itu adalah merupakan batas umur di mana puncak manusia di 40 itu. Jadi biasa mulai kekanakan sampai naik aja. Naik kecerdasannya, naik ingatannya, naik tenaganya, semua naik. Sudah sampai umur 40 itu berada di puncaknya. Nah, bila sudah 40 ke atas itu sudah mulai menurun semuaan, menurun tenaganya, menurun hafalannya, menurun pikirannya, semuaan. Jadi 40 itu kalau sudah 40 ini belum bisa memperbaiki diri, umur 40 masih suka melakukan hal-hal yang kada kakaruan, ini alamat orang ini. Nah, alamat kada bagus. Wa man jawazal arba'in wa lam yaglib khairuhu syarrah falitajahhaz ilan nar. Siapa melewati 40 tahun dan kada menang kebaikan atas kejahatan, maka siap-siaplah masuk ke dalam api neraka. Ini hadis Nabi tadi. Sebenarnya sekedar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang berilmu. Jadi nasihat yang pertama adalah mengenai waktu tadi. Nasihat kedua, bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat. Wahai anakku yang tercinta, memberi nasihat itu sebenarnya mudah saja. Yang berat ialah menerima isi nasihat tersebut. Karena setiap nasihat itu dirasakan tersangat pahit bagi siapa yang selalu mengikuti kehendak nafsunya. Nasihat itu pahit bagi orang yang hidupnya selalu menghendaki menuruti hawa nafsunya. Nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang. Ini nafsu al-ammarah bisu, nafsu ammarah, nafsu yang selalu mengajak kita kejahatan. Apakah lagi bagi orang yang mencari ilmu yang rasmi, maksudnya mencari ilmu supaya dapat jadi pegawai atau mendapat suatu gelaran resmi, makin ngalih lagi nasihat diberikan kepada orang itu. Dan senantiasa sibuk untuk menunjukkan kehebatan dirinya dan menghimpunkan kesenangan dunia. Makin pahit lagi nasihat kepada mereka itu. Karena orang yang seperti ini selalu menganggap bahwa hanya dengan sekedar memperoleh ilmu itu sudah cukup menjadi sebab keselamatan dan sebab kebahagiaannya. Dan ia tidak perlu beramal dengan ilmu yang dipelajarinya itu. Ada orang yang berpendapat bahwa dengan ilmu itu sudah selamat. Dengan ilmu itu sudah selamat. Nah, orang yang seperti ini sebenarnya telah terpengaruh dengan i'tiqad dan aliran pemikiran ahli falsafah. Subhanallah, alangkah kelirunya pemikiran yang seperti ini. Bukankah ia telah mengetahui bahwasanya seseorang itu apabila telah dapat menghasilkan ilmu,
kemudian ia tidak beramal dengan ilmu yang telah diketahuinya itu, nanti pada hari kiamat ia akan disoal dengan soalan yang lebih berat lagi daripada orang yang tidak mengetahui apa-apa. Orang yang hidupnya jauh di dusun sana, orang yang hidupnya di hutan sana, turun temurun sudah di sana, nang kada ada ulama, kada ada ustadz di situ, hidupnya hanya sekedar apa adanya ilmu, banyak pengetahuan nang inya kada tahu. Nah, ini orang lebih ringan di akhirat daripada orang yang hidup berilmu tapi kadang mengamalkan ilmunya. Jadi dalam beberapa kali penjelasan dijelaskan bahwa orang yang jahil itu kadang-kadang lebih untung daripada orang berilmu. Nah, jadi maksudnya orang jahil yang lebih untung ini adalah orang yang jahil, satu, dia jahil karena memang hidupnya sudah turun-temurun di dusun, di hutan belantara sana, yang jauh daripada kota, jauh dari ulama, jauh daripada orang berilmu. Lalunya banyak kada mengetahui tentang hukum-hukum agama. Nah, ini kejahilan yang diuzurkan dalam agama. Yang kedua, orang jahil yang diuzurkan itu orang jahil yang hanyar masuk Islam. Nah, ini hanyar masuk Islam, hanya sehari tadi masuk Islam, banyak kada tahu laginya hukum-hukum Islam. Nah, banyak kada tahu lagi hukum Islam. Nah, hanya seminggu masuk Islam, hanya sebulan masuk Islam, hukum Islam belum banyak tahu hanya sembahyang paling. Nah, mati orang ini, mati. Ditanya oleh Tuhan, "Napa ikam ini?" Ulun kada tahu. Nah, itu dimaafkan oleh Allah karena ini hanyar masuk Islam. Hanyar ba Islam. "Napa ikam nangka ini?" Ulun kada tahu wahai Rasulullah, wahai Tuhan, ulun kada tahu pada itu kada boleh. Kenapa ikam kada tahu? Ulun jauh hidup daripada orang banyak. Ulun hidup di dusun, di hutan belantara, kami di sana hidup jauh dari ulama. Nah, ini dimaafkan juga oleh Allah. Nah, kalau orang jahil itu hidupnya di tengah kampung, orang jahil hidupnya di tengah-tengah ulama, banyak, itu jahil yang kada dimaafkan oleh Allah. Menambahi berat itu, menambahi beratnya hukuman. Kenapa ikam kada tahu? Kenapa ikam manggawi ini? Ulun kada tahu, Bang. Kenapa kada tahu? Macam hidup di tengah-tengah kota, macam hidup di kumpulannya banyak para guru. Kenapa kamu kada umpat belajar? Kenapa kada bertakun? Nah, ini gak sakit ini. Kalau orang jahil nang hidup di tengah-tengah kota ini. Nah, kalau orang jahil nang dua macam tadi, nah itu lebih baiknya daripada orang berilmu nang kada mengamalkan ilmunya. Lebih baik itu. Nah, seperti apa yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhu Allah bi'ilmihi." Orang yang paling pedih siksaan pada hari kiamat nanti ialah orang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Nya tahu pada riba itu kada boleh, tatap riba. Tahu sudah pada kelakuan nangka ini kada boleh, tahu benar tatap digawinya. Nah, ini bersangatan azab di hari kiamat karena dia melanggar hukum Allah berdasarkan pengetahuan ilmunya. Dan diriwayatkan daripada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrah bahwa ada seorang yang telah bermimpi bertemu dengan beliau di waktu tidur selepas kematian beliau. Lalu orang ini telah bertanya kepada Imamul Junaid Al-Baghdadi dengan katanya, "Apa kabar kamu wahai Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi?" Lalu Imam Junaid Baghdadi menjawab, "Sebenarnya telah hilang segala ilmu yang zahir dan juga telah hilang ilmu yang batin. Dan sudah tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali hanya beberapa rakaat yang sempat kami lakukan di tengah malam."
Nah, ini bukti bahwa ilmu itu belum lagi bermanfaat kalau belum diamalkan. Ilmu beluman lagi menolong kita kalau ilmu itu belum diamalkan. Nah, ilmu belum lagi menolong kita kalau belum kita amalkan. Nah, seapapun kita luasnya ilmu pengetahuan, seapapun pintarnya, amun belum diamalkan, itu di akhirat kada akan menolong kita. Nah, kada akan menolong kita. Jadi ilmu-ilmu apa yang kita amalkan itulah yang menolong di akhirat itu. Imam Junaid tadi apa? Hanya beberapa rakaat yang sempat kami lakukan di tengah malam. Nah, itu artinya amaliyah. Hanya amaliyah itu yang bermanfaat. Nah, nasihat ketiga, ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau jadi orang yang muflis, bangkrut pada amalnya. Dan janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah. Dan yakinlah bahwasanya semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatanmu di akhirat kelak. Di akhirat tuh kada tak pakai lagi gelar-gelar nih. Apa kena Tuhan memanggil tuan guru anu, kada ada lagi tuan gurunya itu. Di akhir dipanggil kena orang nang profesor segala macam itu ditinggal profesornya kada ada lagi. Jadi ilmu-ilmu sudah hilang. Nang ada hanya nang diamalkan. Nah, apa yang kita amalkan itulah yang menyelamatkan kita. Umpamanya kalau seseorang ada memiliki 10 bilah pedang yang sangat tajam dan juga bermacam-macam senjata yang lain lagi, dan dia pula adalah seorang yang berani dan sangat pandai dalam peperangan, orang ahli perang, di tubuhnya banyak pekakas-pekakas alat perang, senjata macam-macam di awak hibak. Lalu datang seekor singa yang garang dan terus menyerangnya. Maka apa pendapatmu? Apakah semata-mata memiliki segala senjata tadi tetap menggunakannya sudah cukup untuk menangkis serangan singa itu? Apakah hanya dengan memiliki senjata itu kita bisa menangkis serangan serigala? Di awak kita ada pisau, sebelah kiri ada pistol, di belakang ada sinapang, berinting pekakas perang. Nah, datang singa hendak menyerang. Apakah pekakas-pekakas itu bisa menyelamatkan kita daripada serangan singa itu? Tentu tidak. Nah, segala senjata itu baru bermanfaat apabila ianya digunakan oleh tuan ampunya senjata itu. Nah, amun tuannya ini berandai aja 10 pistol di awak tetap dihantamnya singa itu. Kecuali si tuan ampun senjata memainkan senjatanya. Oh, situ datang singa, timbak singanya. Datang sana singa, timbak singanya. Nah, hanya bisa mengalahkan singa itu. Maka begitulah keadaan seseorang yang telah mengetahui ratusan ribu masalah ilmu. Kitab ini hafal, kitab itu hafal, segala ilmu dikuasainya, tapi ia tidak beramal dengannya. Nah, maka segala ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali setelah diamalkan. Ada gunanya, artinya ilmu itu belum lagi bermanfaat. Sama pula keadaan dengan seorang yang diserang sakit demam panas dan sakit kuning yang biasanya ia dinasihatkan meminum obat sakanjabin dan kaskap, maka tidak akan hasil sembuhannya kecuali dengan meminum obat tersebut. Ini dokter paling tahu obat dah. Kalau garing panas ini obatnya, sakit kepala ini obatnya, sakit perut ini obatnya, sakit batis ini obatnya. Samuan pokoknya tahu. Garing dokter tadi, obatnya ada.
Amun kada diinum obatnya itu dilihati aja kan ada manfaat napa-napa. Nah, buka obatnya, cari petunjuknya, minum kada. Nah iya kan kayak kitab kita nih. Kitab ini buka kitab. Kalau hendak selamat dalam kubur ini. Kalau hendak selamat di padang mahsyar jar Nabi ini. Ya petunjuknya. Hafal sudah kita nih tuh. Nah amun kada digawi nih tuh kada ada manfaatnya. Sama orang garing tadi, tahu semuaan ubat-ubatan, tahu petunjuk-petunjuknya, tahu risip-risipnya, tapi kada diminum obatnya, kada ada manfaatnya. Dalam hal ini disebutkan suatu syair dalam bahasa Paris, bahasa Persia. Artinya seandainya engkau menimbang 2000 kati arak, maka engkau tidak akan mabuk sehingga bila engkau meminumnya. Seapa aja kita banyak berisi arak, mungkin kita kada minum, kita kada akan tahu rasanya mabuk itu. Nah maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu itu. Nah, jadi orang menuntut ilmu itu orang yang ditolong oleh Allah. Orang yang dibukakan hati oleh Allah, nuntut inya ilmu. Nah karena untuk mengamalkan ilmu ini itu perlu pulang kena pertolongan Allah. Nah dengan pertolongan Allah yang kedua ini inya bisa mengamalkan ilmu itu. Jadi selalu perlu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kepada pertolongan Allah. Orang kata dibukakan Tuhan hatinya nuntut ilmu, kada tahu buka-buka hati nuntut ilmu. Dibukakan hati nuntut ilmu, satu keuntungan, satu rahmat Allah. Nah, dapat ilmu. Nah, kayaknya pulang dibukakan hati untuk mengamalkan ilmu itu. Nah, dapat rahmat pulang oleh Allah. Nah, jadi para ulama dahulu menjelaskan ada yang 40 kali khatam Ihya, 40 kali khatam saben hari dibaca Ihya Ulumuddin. Di Surabaya ada majelis sudah berapa puluh kali khatam Ihya, mulai zaman dahulu bisukan baca Ihya, tamat kina baca pulang Ihya, tamat baca pulang. Berapa generasi sudah masih ada majelisnya, majelis Ihya. Nah jadi apa keuntungannya kita mengulang-ulang ilmu itu? Keuntungannya mungkin di kita pertama membaca kitab, belajar kitab, Allah belum berikan kita futuhul qulub, terbuka hati untuk mengamalkan. Karena tamat kitab nih, kita ulang lagi 2 kali tamat dah. Mungkin Allah belum lagi membukakan hati untuk bisa mengamalkan ilmu itu. Ulang pulang 3 kali, mungkin lagi kita belum lagi Allah membuka. Mungkin kita kali yang 10 kali kita mau ulang, hanya dibukakan Tuhan untuk mengamalkan ilmu itu. Jadi futuh itu datang kepada seseorang hamba, kada tentu begitu kita sekali tahu langsung kau mengamalkan, belum tentu. Jadi jangan putus asa mengulang-ulang sesuatu yang sudah kita baca. Jangan putus asa mengulang-ulang hadis yang sudah kita tahu. Karena barangkali kita belum bisa mengamalkan. Nah, begitu kita ulang yang kedua, terbuka hati untuk mengamalkan itu. Kan banyak hadis-hadis Nabi yang sudah kita 10 kali, 20 kali kita dengar. Siapa sembahyang ini, ya Nabi, diharamkan Allah masuk neraka. Itu kita dengar berpuluh-puluh kali, tapi sampai sekarang kita kada kau menggawi lagi. Sudah tahu pada ini bagus tahu, cuma kada kawa lagi menggawi. Nah mungkin kita dikali nang keberapa puluh kita mendengar itu hadis, dibukakan Tuhan hati untuk menggawi itu. Nah, jadi kada ada ruginya. Nah selalu menanti, selalu mengharap, selalu mengundang futuh keterbukaan hati.
daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengamalkan ilmu itu. Jadi ada orang majlis ihya, ada majlis kitab Bukhari, baca Bukhari, kena tamat ulangi pulang, tamat ulangi pulang. Nah jadi akhirnya banyak nang diamalkan. Di kali pertama tamat mungkin ya 10-20 nang kau mengamalkan sebijian kitab gitu. Kena kali nang kedua bisa bertambah, bisa sampai salawi sudah bisa diamalkan di situ. Kena tamat ulangi pulang bisa sampai 30 kena nang kau mengamalkan hadis-hadis Nabi itu. Nah jadi artinya keterbukaan hati untuk mengamalkan ilmu itu perlu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu itu. Allah Ta'ala berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, maksudnya dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang dia usahakan, yang dia amalkan. Dan firman Allah lagi, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah, maksudnya maka siapa yang mengharap akan bertemu Tuhannya maka hendaklah ia beramal akan amalan yang saleh. Siapa hendak masuk surga melihat Allah, beramallah amal saleh. Kadada banyak-banyak bisi ilmu kadakah itu. Lepas misalnya ada siapa hendak masuk surga, hendak bertemu Tuhan, harus hafal ihya, kadadakah itu. Tapi ya Tuhan beramallah amal yang saleh. Dan firman-Nya lagi, jazaa'an bima kanu yaksibun, maksudnya balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Amal. Dan firman-Nya lagi, innalladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah surga Jannatul Firdaus itu sebagai tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka sudah tidak mau lagi mencari tempat yang lain daripadanya sebagai gantinya. Dan firman-Nya lagi, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, maksudnya kecuali, artinya tidak masuk neraka orang yang bertobat dan beriman serta beramal dengan amal yang saleh. Dan apakah yang engkau kata berkenaan dengan hadis ini? Apabila engkau tidak beramal dengan ilmu engkau, hadis itu ialah Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya Islam itu diasaskan atas 5 perkara. Penyaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah dan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu pergi ke sana. Maka iman itu ialah perkataan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan beramal dengan anggota. Itulah iman. Hati meyakini, mulut menuturkan, anggota mengerjakan. Itulah artinya iman. Dan dalil yang menuntut kita supaya beramal itu sangat banyak sekali, sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Dan walaupun seseorang hamba itu masuk surga hanya dengan rahmat dan kemurahan Allah Ta'ala,
namun rahmat dan kemurahannya itu didapatkan seseorang hamba itu mempersiapkan diri dengan ketaatan dan ibadah, karena rahmat Allah itu dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Jadi artinya menuntut ilmu, yang menuntut ilmu itu ada faidah pahala, dapat keridaan Tuhan, dapat keridaan Rasulullah, keridaan malaikat, tuntut ilmu. Nah, ini menuntut ilmu, dapat ilmu, tahu nang halal nang haram, tahu nang wajib nang makruh, sunat segalaan tahu. Nah, kemudian minta petunjuk lagi kepada Allah, minta tolong lagi kepada Allah agar bisa mengamalkan ilmu itu. Nah, dengan demikian terhimpunlah dalam diri kita ilmu dan amal. Nah, itu intinya yang diharapkan. Bukan hanya sekedar ilmu, tapi mesti dilengkapi dengan amal. Dan amal kada ba ilmu jelas sudah kada ada gunanya juga. Ba amal tapi kada ba ilmu kada ada gunanya, ditolak oleh Allah. Walaupun bujur sembahyang ada suah belajar, melihat orang aja sembahyang bujur kada diterima oleh Allah kalau kada belajar. Kalau kada belajar. Nah, jadi belajar itu hukumnya adalah wajib. Mengamalkan ilmu nang wajib itu hukumnya adalah wajib pula. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, seandainya ada orang yang berkata masuk surga itu hanya dengan semata-mata beriman, artinya kada perlu beramal, cukup bila beriman itu matinya ke surga. Ini pendapat di luar daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa cukup dengan iman, walaupun maksiat dilakukan itu sudah kalah dapatnya iman itu. Nah, maka kami menjawab Jarsiden, memang begitu. Artinya masuk surga itu mesti beriman. Memang demikian. Sebab amal saleh itu adalah mengikuti iman. Bagaimanapun banyaknya amal kebaikan dilakukan seseorang, tapi kada didasari iman, maka itu sia-sia. Orangnya bagus akhlaknya, orangnya sosialnya tinggi, tapi inya kada beriman, nah itu kada ada maknanya. Memang masuk surga itu iman, tetapi bilakah seseorang itu dapat sampai ke sana masuk surga dengan selamat? Memang di neraka itu kan dicari siapa yang masih ada iman seberat dinar, dicari. Ada yang imannya setengah dinar nilainya, kadarnya, ada yang hanya seberat zarrah. Akhirnya masuk surga dengan adanya iman itu. Tetapi di neraka berapa tahun? Di neraka berapa lawas? Dan berapa banyakkah halangan dan dugaan yang besar-besar yang mesti dilaluinya sebelum sampai ke sana, ke surga itu. Ya tadi di neraka dulu dimasukkan sekian tahun, hanyar kena ke surga karena ada iman itu. Maka dugaan pertama yang mesti dilaluinya ialah dugaan iman itu sendiri. Apakah ia pasti selamat daripada tercabut iman sehingga ke akhir hayatnya?
Yang pertama yang dikhawatirkan dulu, apakah iman yang ada pada diri ini bisa hidup, bisa bertahan sampai kita mati. Karena iman ini di dalam kitab Al-Bukhari disebutkan yazid wa yanqus. Iman itu bertambah, berkuat, kadang-kadang berkurang, melemah. Nah, iman itu kuat, iman itu jadi bertambah, jadi naik dengan taat. Dengan taat. Jadi mun kita berzikir, kita sembahyang, iman kita tambah hidup. Nah, iman tambah naik, iman tambah kuat. Nah, bila mana kita melakukan maksiat, iman itu akan menurun, iman akan kurang. Maksiat lagi, iman jadi turun lagi, maksiat lagi, turun lagi. Nah, siapa tahu kita kebanyakan maksiat di akhir hidup iman sudah habis. Iman sudah habis. Nah, maka bila iman itu habis sebelum kita meninggal, berarti kita meninggal dalam keadaan iman. Nah, kada ada harapan bakal ke surga lagi, iman kada ada. Dan apabila ia telah mati dalam keadaan beriman, maka apakah telah pasti pula bahwa ia tidak muflis atau rugi? Mati beriman, tapi pastikah kita di akhirat itu selamat daripada kerugian? Kerugian di mana kita dalam dunia banyak menganiaya orang, banyak menggibah orang, menggunjing orang, apalagi sampai menzalim orang misalnya. Nah, siapa tahu dalam dunia, nah itu akan membuat kita kehabisan amal di akhirat itu. Dan berkata Al-Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, Allah berfirman kepada hamba-hambanya pada hari kiamat nanti, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku, dan tentukanlah kedudukan kamu masing-masing di dalam mengikuti amalan kamu. Masuk surga itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kedudukan kita di dalam surga itu di mana? Apakah surga? Surga banyak. Ada surga An-Na'im, ada surga Al-Ma'wa, ada surga Adan, ada surga Firdaus, ada surga Darul Qarar, macam-macam surga. Dan lain-lain keistimewaannya, lain-lain fasilitasnya. Nah, untuk menentukan di mana kita di dalam surga itu amal kita. Orang yang banyak amaliyahnya, orang yang bagus amalnya, tentu dalam surga walaupun sama-sama di surga, beda dengan orang yang sedikit amalnya. Jadi masuk surga dengan rahmat Allah. Sedangkan menentukan kedudukan kita di surga itu dengan amal yang dihitung, amal yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nasihat keempat Imam Ghazali kepada muridnya, kadar balasan mengikuti kadar amalan. Wahai anakku yang tercinta, selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Nah, pahala itu kan amal. Nah, orang begana diupah. Nah, orang begana dapat pahala. Jadi beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Selama tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Hendak dapat pahala, beramal. Hendak banyak pahala, banyaki amalnya. Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang telah beribadah selama 70 tahun lamanya. Lalu Allah Ta'ala mau menunjukkan keadaan ini orang kepada para malaikat.
Maka Allah Ta'ala mengutus kepadanya seorang malaikat yang memberitahu bahwa malaikat utusan Tuhan ini menyampaikan kepada lelaki itu, walaupun ia telah beribadah 70 tahun lamanya, namun ia masih belum layak untuk masuk ke dalam surga. Kami jar Tuhan bepasan. Tuhan bepasan, wahai laki-laki, walaupun engkau sudah 70 tahun kada tahu di dunia, hanya beribadah kepada Allah melulu, itu belum cukup lagi untuk masuk surga. Nah, apabila malaikat ini selesai memberitahu hal ini kepadanya, lalu ia berkata, menjadi laki-laki itu bukan urusan saya. Masuk surga, masuk neraka itu bukan urusan saya. Saya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Aku dicipta untuk beribadah, bukan untuk masuk neraka, bukan untuk masuk surga. Itu bukan urusanku. Tapi urusanku ini adalah disuruh beribadah. Maka itulah kerja yang mesti saya lakukan. Nah, itu yang mesti ku perbuat. Yang penting aku beribadah perkara jar Tuhan layak masuk surga, itu urusan Tuhan. Urusanku hanya adalah beribadah kepada Allah. Nah, apabila malaikat itu kembali kepada Allah, lalu ia berkata, wahai Tuhanku ya malaikat, sesungguhnya engkau maha mengetahui dengan apa yang telah diperkatakannya si laki-laki tadi. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apabila hambaku itu tidak berpaling daripada beribadah kepadaku, maka aku membalasnya dengan kemurahanku. Bila hamba itu tidak berpaling daripada beribadah, maka aku balas dia dengan kemurahanku. Aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Itu menunjukkan bahwa manusia ini perlu kepada ibadah. Bukan hanya sekedar iman gitu aja. Bukan hanya sekedar percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab. Bukan hanya sekedar percaya, tapi dituntut juga untuk beribadah. Wahai para malaikatku, bersaksilah kamu semua bahwa aku telah mengampuni akan segala dosanya si laki-laki tadi. Inya hanya melulu hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Artinya hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Artinya hitung, kita kau aja menghitung itu. Nah, apa yang kita hitung? Amal perbuatan kita. Di mana menghitungnya? 5 perkara. 1 wajib, 2 sunat, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah. Jadi gawian kita tanding kanang 5 tuh gimana kira-kira gurunya yang banyak hari ini. Mulai bisukan tadi sembahyang subuh itu diwajib kita gawi. Sunat subuh disunat anaknya. Nah, begitu kita makan dimubah anaknya. Nah, kemana gurunya? Dan setiap perbuatan kita itu kada lepas daripada 5. Kadang-kadang wajib, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram yang kita kerjakan, kadang-kadang mubah. Nah. Dan timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Artinya mana banyaknya amalan ini kira-kira antara baik lawan jahat.
mana banyaknya kelakuanku ini antara maksiat dengan taat. Nah, timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Orang yang di dunia membiasakan diri menghisap, di akhirat masuk surga bigairi hisab. Kenapa? Karena sudah menghisap seorang. Ini dalam dunia sudah menghisap seorang. Jadi di akhirat kada dihisap lagi. Dan hisap itu ada akibat, bukan hanya sekadar hitung aja hisap itu. Kita dalam dunia ini disuruh Tuhan menghisap. Imba dihisap itu ada tindakan. Kada mau kada ada tindakan. Menghitung misalnya, sokan tadi aku menjuntan, sokan tadi aku membaca Quran, sokan tadi aku belajar, sokan tadi ini, habis saya kada macam itu aja tuh, menghitung wara ngarannya matematika itu, kada napa-napanya. Nah disuruh menghitung tuh disuruh kita habis muhasabah menghitung tuh ada tindakan. Nah, besokan tadi kita sembahyang subuh, kawas sembahyang subuh. Nah kita disuruh bersyukur kepada Allah. Nah syukur subuh tadi kawas sembahyang, diberinya taufik, hidayah, inayah, macam-macam sehingga kawas sembahyang. Subuh tadi kawas sembahyang sunat, alhamdulillah pulang. Nah itu tindakan daripada hisab. Tindakan daripada hisab. Nah besokan tadi ada mendustai orang. Nah ini mesti istighfar, mesti minta ampun kepada Allah. Astagfirullah. Besokan tadi ada berdusta. Nah, ada berdusta lawan orang. Nah minta ampun kepada Allah, menyesal. Kada mau ulang lagi bangka itu. Nah jadi setiap kali kita menghisap itu ada tindakan. Bila kita macam itu masuk surga tanpa dihisap lagi. Masuk surga tanpa dihisap lagi. Yang dihisapnya kalau nang dalam dunia kada menghisap. Nah, dalam dunia itu kada menghisap. Lalu dihisap di sana. Nah bila hisap di sana itu lalu ngalih urusannya. Lalu ngalih. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man zanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin wa man zanna annahu bibazdil jahdi yasilu fahuwa mustagnin. Artinya siapa yang menyangka bahwa tanpa usaha ia akan dapat masuk ke dalam surga, maka orang itu hanya berangan-angan saja. Tanpa berusaha, tanpa beribadah, tanpa beramal, masuk ke surga itu ngarannya mengangan-angan. Dan siapa yang menyangka bahwa hanya dengan usaha saja ia akan masuk ke dalam surga, maka orang itu telah merasa kaya daripada rahmat Allah Ta'ala. Kesalah juga. Masuk surga, mau kada beramal kada bakal masuk surga. Jadi harus kuat kita beribadah, harus kuat beramal supaya kawa ke surga. Itu salah juga nih tuh. Kada usah beramalan, kita masuk surga aja kayaknya itu maangan-angan ngarannya. Nah jadi mesti di tengah-tengah nih tuh andaknya kita. Artinya beramal, tapi tetap berpegang kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa amalan ini yang membuat kita masuk surga itu, tapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua ini, ada yang dinamakan apa ngarannya ifrat, melampau batas, ada yang namanya tafrid, kurang. Nang kurang tuh orang nang hanya berangan-angan tadi. Kada usah beribadah, kada usah apa kena kita ke surga juga mati karena kita dapat syafaat Rasulullah kena. Kada bisa bayangan gini Nabi di madangi sana kena. Dapat syafaat Nabi di sana kita. Nah, ini mengangan-angan. Jangan juga mengandalkan ibadah melulu. Kita beribadah, mau kada beribadah kada bakal ke surga. Jangan juga. Nah, jadi beribadah, tapi tetap kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di tengah itu.
Dan berkata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, mencari surga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Nah, kita hendak berdoa lawan Tuhan, berdoa, ya Allah masukkanlah hambamu ke dalam surga, tapi kadang menggawi perintahnya, kadang menjauhi larangannya, maka berdoa seperti itu adalah dosa. Mencari surga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Dan beliau Hasan Basri berkata lagi, tanpa tanda paham hakikat ilmu itu ialah meninggalkan memperhatikan pahala suatu amalan, bukan meninggalkan beramal. Nah, itu orang yang bujur dalam ilmu hakikat. Sedikit aja selisihnya. Jadi orang yang benar-benar berilmu hakikat itu adalah orang yang tidak memandang amal, bukan meninggalkan amal. Bukan kada sembahyang. Orang berilmu hakikat itu inya sembahyang tapi inya kada menulih sembahyangnya. Inya berzikir tapi kada menulih dengan zikirnya. Inya baca salawat tapi kada menulih dengan salawatnya. Yang ditulihnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang bujur-bujur berisi ilmu hakikat ngarannya. Nah, jadi orang ilmu hakikat itu bukan orang kada beramal, itu lain ilmunya, ilmu salah itu kada beramal lagi. Tapi yang disuruh meninggalkan memandang amal, disuruh meninggalkan berpegang kepada amal, bukan meninggalkan amal. Tanda paham hakikat ilmu ialah meninggalkan memperhatikan pahala suatu amalan, bukan meninggalkan beramal. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaq man ittaba'a hawah wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani. Artinya orang yang bijak itu ialah orang yang senantiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah matinya. Jangankan kita hendak mati, kita hendak naik haji aja berhitung mana sudah mulai rumah, berhitung mana kita mulai rumah, kita hendak naik haji. Di sana berapa hari? 40 hari. Kira-kira berapa liter sanggup beras, saya makan di situ nih. Berapa kira-kira cukup berisi sanggup duit. Obat apa-apa nang bersanggup karena biasa dimakan bersakit kepala, sakit ini, sakit itu. Pakaian apa yang dia pakai bila kena musim dingin. Nah, kita padahal bakal ke Makkah aja tuh. Padahal di sana saling banyakan orang berjual nasi, kurang duitnya aja lagi. Nah, ibarat kita kehabisan duit, kau aja betalang lawan kawan di situ berhutang, kau aja kita boleh membayari. Nah, kita yang sampai ke Makkah 40 hari, perhitungannya luar biasa matangnya kita. Tapi untuk kita merantau nang bakal kada bulik lagi, kita kada berhitung. Nah, kada berhitung lalu. Kenapa kayak itu? Kada berhitung di kubur kita kayak apa? Di padang mahsyar kita kayak apa? Pasti dijalani. Kayaknya dihisap Tuhan kayak apa cara menjawabnya, Tuhan menakuni ini itu. Kayaknya di Siratal Mustaqim kayak apa supaya jangan gugur. Nah, jadi ujar Nabi tadi, orang yang pintar itu, orang yang bijak itu, orang yang senantiasa menghitung dirinya, menghitung dan beramal untuk kehidupan sesudah matinya. Sudah dipadahkan oleh Nabi, samuan sudah dipadahkan, sangu-sangun itu sudah, sagan di kuburan ini sangunya, sagan di hari bebangkit ini sangunya, sagan di padang mahsyar supaya jangan kelaparan kehausan ini sangunya, sagan dihisap Tuhan supaya inting hisap kayak apa ini sangunya, sudah padahkan Nabi semua.
supaya selamat di Siratal Mustaqim kayak apa, ini caranya, sudah dipadahkan Nabi. Jadi kada kurang lagi Nabi sudah jelasnya. Tinggal kita mau kada besangu, mau kada besangu atau kada. Nah sedangkan di situ orang kada akan menolong kita, baik bini, baik laki, baik anak, baik kuitan, siapapun kada menolong kita sebelum yakin inya selamat. Amunnya belum yakin kada mau menolong. Pun abah kita, mama kita misal dihisap oleh Allah, ini kurang dah kita, kalah sudah amal baik, banyak amal jahat. Ditimbang, wah sudah kalah timbangan kebaikan. Abah, mama beluman lagi ditimbang, datang kita, abah minta amal kebaikan, kada memberi, abah sidin kada tahu nasib sidin kayak apa. Mama kada mau memberi, anak kada mau memberi, bahkan lari daripada kita. Nah itu Al-Quran mengisahkan. Dalam Quran, larian, abah lari meninggalkan kita, anak lari, mama lari. Kenapa? Kada hakun diintai. Nah, sudah hisab sudah selamat, ditimbang selamat. Nah itu mau memberi di situ, mau. Jangankan anak bini, kawan yang bisa diberi. Kalau sudah ini yakin di situ sudah selamat, sudah buku catatan amal sudah di tangan kanan, sudah berandak, itu mau aja beri syafaat kepada kawan-kawannya. Nah, orang yang bijak itu ialah orang yang senantiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sudah matinya. Dan orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat kemurahan Allah Ta'ala. Nah ini orang bodoh ya sidin. Orang berangan-angan, akhirnya aku dikuburnya manhaja. Nanti kena anak ke suruh bertahlil di dunia, anak ke suruh ma'atari. Amun tentu sampai tahlil anak ini juga. Setahun sekali ini mahauli, bapak setahun sekali. Nah jadi angan-angan, banyak angan-angan. Urusan yang sudah nyata pasti dihadapi, nah kita persiapkan dengan sembarang persiapan. Nah jadi dan orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah nasihat kelima Imam Ghazali kepada murid beliau, ikhlaskan niatmu wahai anakku yang tercinta. Berapa banyakkah daripada malam-malam yang telah engkau penuhkan dengan berjaga untuk mengulang kaji dan memutalaah kitab. Berapa banyak istidinikan, berapa malam, bertahun-tahun tiap malam mutalaah, tiap malam baca kitab, berjaga. Dan berapa lama engkau telah menahan tidur ke atas dirimu. Saya tidak pasti apakah niat yang mendorong engkau berbuat demikian itu. Mutalaah malam, baca kitab. Aku di sini kada tahu pasti napa niat tikam itu. Apakah niat tikam itu hanya sekedar untuk berdebat? Apakah niat engkau itu hanya sekedar untuk berceramah kina? Berarti kada karena Allah ngarannya. Apakah niat engkau supaya kita menyampaikan, dipuji, disanjung oleh orang? Dan berapa lama engkau telah menahan tidur ke atas dirimu? Saya tidak tahu pasti apakah niat yang mendorong engkau berbuat demikian. Apakah hanya semata-mata mencari keuntungan dunia dan menghimpunkan segala mata bendanya dan mencapai kedudukan yang tinggi serta apa bacaan itu berbangga dengan kebulihanmu di hadapan kawan-kawan. Orang mendaras membaca kitab, membaca mutalaah. Kalau niatnya untuk menambah ilmu pengetahuan dirinya itu bagus saja. Tapi kalau niatnya aku banyak tahu kau mengalahkan kawan-kawanku itu sudah salah niatnya.
Karena jadi berpahala lagi, namun kita mutalaah semalaman, mutalaah sekian jam, kalau niatnya untuk kayak tadi. Tapi kalau untuk menambah pengetahuan diri, menambah ilmu pengetahuan, membuang kejahilan dalam, nah itu terpuji, bagus saja. Jikalau ini niatmu, maka engkau akan rugi serugi-ruginya. Rugi serugi-ruginya. Tetapi jika niatmu di dalam segala usahamu itu untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbaiki akhlakmu. Nah, ini mutalaah kitab, baca buku. Tujuannya apa? Untuk disampaikan kepada orang, menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbaiki akhlak, terutama akhlak seorang. Nah, serta memecahkan keinginan nafsumu yang selalu menyuruh untuk berbuat jahat, maka untunglah engkau 1000 untung. Sungguh benar seorang ahli syair yang berkata, saharul uyuni li ghairi wajhika dha'i'u wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu. Artinya berjaga malam bukan karena zatmu adalah sia-sia. Nah, berjaga malam beribadah tapi kadang karena Allah itu sia-sia. Dan menangis kalau bukan karena kehilanganmu adalah tidak berguna. Artinya menangis bukan karena kehilangan Allah, tidak berguna. Kehilangan Allah itu kayak apa artinya? Kalau bukan karena kehilangan taat, kehilangan rahmat Allah, lalu kita menangis. Kita siang tadi berbuat dosa, berarti kita kehilangan rahmat Allah, kehilangan kasih Allah. Nah, kalau menangis karena itu tangisan yang berguna. Kalau kita tangisi ini bukan Allah, nah, bukan karena kehilangan ibadah, bukan karena kehilangan rahmat Allah yang kita tangisi, itu tangisan adalah tidak berguna. Nah, nasihat ke-6, hakikat hidup, cinta dan amal. Wahai anakku yang tercinta, ujar Imam Ghazali, hendaklah engkau hiduplah engkau sesuka hatimu, karena engkau pasti akan mati. Ya, hidup nang kayak apakah? Tapi ingat, satu saat akan mati. Satu saat pasti akan mati. Dan cintailah apa saja yang engkau kehendaki. Siapakah, apakah yang kita cintai? Karena engkau pasti akan berpisah dengannya. Artinya ingat bahwa engkau itu adalah berpisah. Jadi artinya bukan kita melarang mencintai sesuatu dunia, dilarang mencintai seseorang, tapi kita disuruh mencintai. Tapi ingat, jangan sampai berpisah dengan orang itu membuat duka cita di dalam hati kita. Nah, cintailah apa yang kamu kehendaki. Nah, apakah cintai di situ? Tapi ingat bahwa satu saat akan berpisah dengannya. Satu saat akan berpisah. Dan buatlah apa saja yang engkau kehendaki, karena engkau akan dibalas mengikut amal perbuatanmu. Sarahnya nak taat, hendak maksiat. Tapi ingat bahwa sekecil apapun amal kebaikan itu akan dilihat dan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun amal maksiat dilihat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.